Pemirsa, sejumlah aktivis perempuan HMI terlibat aksi saling dorong dengan polisi di kantor Kejaksaan Negeri Dompu, Nusa Tenggara Barat. Para aktivis perempuan mempertanyakan tuntutan terdakwa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dianggap terlalu ringan. Aksi saling dorong antara polisi dengan aktivis perempuan HMI tidak terhindarkan di kantor Kejaksaan Negeri Dompu, Nusa Tenggara Barat. Selain terjadi aksi saling dorong, para aktivis juga memberikan kejaksaan uang kertas bernilai Rp2.000. Para aktivis kecewa dengan ringannya tuntutan kasus KDRT hanya selama 1 bulan penjara terhadap terdakwa oknum anggota DPRD Kabupaten Dompu, Alfian. Dan huruf D, penelantaran rumah tangga. Dan dijelaskan selain berunjuk rasa di kantor kejaksaan, para aktivis perempuan juga berorasi di depan kantor Pengadilan Negeri Dompu, meminta majelis hakim berlaku adil menangani kasus KDRT. Jadi yang kita minta adalah memperjelas hukum, karena pada dasarnya JPU Jaksa Penuntut Umum itu menetapkan hukuman selama 1 bulan, sedangkan tidak ada kesinambungan antara pasal yang ditetapkan per pasal 44 itu. Sementara itu, Pengadilan Negeri mengajak para aktivis perempuan hadir dan mengawal persidangan kasus KDRT yang melibatkan oknum anggota DPRD Kabupaten Dompu. Dari Dompu, Nusa Tenggara Barat, Adar Pangeran, iNews melaporkan. Penangkapan 2 kurir sabu di Surabaya berlangsung dramatis lantaran salah satu pelaku bersembunyi di plafon rumah kos. Sementara itu, seorang pelaku pencurian buah pinang di Asahan, Sumatera Utara diamankan warga dengan cara diikat di pohon. Petugas Satres Narkoba Polrestabes Surabaya terpaksa menghancurkan plafon rumah kos di Jalan Ngageldadi, Surabaya ini. Seorang kurir narkoba diketahui bersembunyi di plafon. Meski beberapa bagian plafon telah hancur, pelaku masih saja menghindar dari petugas. Pelaku akhirnya menyerah dan digiring petugas. 2 kurir sabu yang ditangkap, IM dan RH, diketahui memiliki jaringan dengan bandar sabu di Pamekasan, Madura. Petugas mengamankan 12 paket sabu seberat 1 kg serta sejumlah timbangan. Dobrak, salah satu tersangka berusaha kabur naik ke atas atap. Pada saat di atas atap, kita berusaha mengejar lewat pintu belakang dan akhirnya kita melakukan mengeluarkan tembakan peringatan. Yang dimana pada saat itu tersangka sempat kena satu. Sementara itu di Dusun 5, Asahan, Sumatera Utara, seorang pelaku pencurian buah pinang dilumpuhkan warga dan diikat di pohon. Warga terpaksa mengikat pelaku karena sempat berusaha menyerang warga dengan senjata tajam. Penangkapan berawal saat pemilik lahan pohon pinang memergoki aksi pelaku. Pelaku yang panik berusaha menyerang warga menggunakan senjata tajam. Dibantu puluhan warga, pelaku akhirnya berhasil diamankan. Pelaku selanjutnya dibawa petugas ke Mapolsek Air Batu beserta barang bukti. Nanti ikut orangnya, Bang? Enggak apa-apa. Enggak, ikut aja. Ikut aja orangnya. Mas NCTV yang mana? Kita ke informasi lain, pemirsa, seorang anak di Sewon, Bantul meninggal dunia setelah makan paket takjil sate lontong. Sate ini adalah paket yang seharusnya diantarkan ayah korban, namun ditolak oleh penerimanya karena tidak mengenal pengirimnya. Bandiman, pengemudi ojek online, tidak kuasa menahan tangis. Anak satu-satunya meninggal dunia setelah memakan masakan takjil, yaitu sate dan lontong yang dibawa pulang oleh ayahnya. Sate dan lontong adalah paket makanan berbuka yang seharusnya diantarkan Bandiman ke daerah Kasihan, Bantul. Paket pun dititipkan kepada Bandiman tanpa melalui aplikasi. Namun setelah diantar ke lokasi, ternyata penerima menolak paket ini karena tidak mengenal nama pengirimnya. Akhirnya paket dibawa ke rumah untuk disantap saat berbuka. Namun istri dan anaknya keracunan saat makan bumbu sate. Mereka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Wiro Saban, Yogyakarta. Itu mbaknya
itu nanya, ngomongnya tidak punya aplikasi, minta offline aja. Nah terus istrinya bilang, nah terus gimana ini paketnya ini terus gimana mah? Bapak, istrinya, paketnya buat apa ini Pak? Nah aja, kalau disuruh aja itu dibawa suruh saja dibawain ke drivernya aja biar untuk buka puasa. Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Bantul AKP Ngadi. Selamat sore Pak Ngadi. Selamat sore Pak Ngadi. Selamat sore Pak Ngadi, Anda bisa mendengar suara saya? Selamat sore AKP Ngadi, Kasat Reskrim Polres Bantul. Baik pemirsa, tampaknya kami mengalami gangguan komunikasi dengan narasumber kami AKP Ngadi, Kasat Reskrim Polres Bantul. Ya pemirsa, kami akan mereview kembali informasi seorang anak di Sewon Bantul yang meninggal dunia setelah makan paket takjil sate lontong. Sate ini adalah paket yang seharusnya diantarkan ayah korban, namun ditolak oleh penerimanya karena tidak mengenal pengirimnya. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus ini, kami sudah terhubung dengan AKP Ngadi, Kasat Reskrim Polres Bantul. Selamat sore, Pak Ngadi. Selamat sore, Mbak Stefani. Baik, Pak Ngadi, apakah sudah diketahui siapa sebenarnya wanita misterius pengirim paket sate ini? Baik, terima kasih. Kami dari Satreskrim Polres Bantul saat ini baru melakukan pendalaman kaitannya dengan kejadian tersebut. Jadi kita baru mengumpulkan alat bukti yang berada di TKP bahkan. Sebenarnya bagaimana kronologi kejadian ini, Pak Ngadi? Kejadiannya adalah pada tanggal 25 April kemarin kami mendapatkan laporan bahwa ada masyarakat yang dilaporkan menderita keracunan makanan. Kemudian kita mendatangi TKP dan ternyata betul ada kejadian. Kemudian pada kejadian tersebut ditemukan 1 orang meninggal dunia dan 1 orang masih dirawat di rumah sakit. Dalam kejadian tersebut, menurut hasil pemeriksaan para saksi bahwa pada tanggal 25 April sekitar jam 17.30 sore, saudara saksi B ini sedang sholat di masjid di salah satu wilayah di Yogyakarta. Kemudian didatangi seorang perempuan yang mereka mengirimkan makanan berupa takjil kepada seseorang yang dituju. Dan pengiriman diminta tidak melalui aplikasi. Kemudian barang tersebut diantarkan sesuai alamat. Dan setelah sampai di alamat, ternyata alamat yang dituju tidak pernah mengirimkan atau tidak pernah memesan makanan sate untuk takjil. Kemudian disuruh membawa pulang kembali oleh yang dituju itu. Kemudian sama si saksi B ini dibawa pulang untuk berbuka puasa bersama dengan keluarga. Pada saat buka tersebut akhirnya dimakan oleh istri dan anaknya dan terjadilah keracunan makanan tersebut. Baik, Demikian. artinya ada dugaan salah sasaran ya Pak, bahwa korban ini bukan sasaran awal dari pengirim tersebut? Betul. Jadi yang itu sebenarnya itu tapi ternyata bukan. Baik, Pak Ngadi, untuk masjid yang menjadi lokasi pengirim misterius ini memberikan paketnya, apakah ada CCTV di sekitar lokasi yang bisa memberikan gambaran identitas dari pengirim misterius ini? Untuk di masjid yang digunakan untuk mengirim makanan takjil tersebut, anggota sekarang sudah mendalami di sana. Baru mencari CCTV yang bisa digunakan untuk mengungkap kasus tersebut. Kalau untuk barang bukti, sate dan bumbunya yang dimakan oleh keluarga korban, apakah sudah dilakukan uji laboratorium? Sudah. Ini hari ini baru dilakukan uji laboratoris kaitannya dengan sisa makanan yang telah dimakan oleh kedua orang tersebut. Sudah ada hasilnya, Pak? Untuk sementara hasil belum diketahui, kita masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Baik, sejauh ini apakah sudah dilakukan pemeriksaan selain kepada Bandiman juga kepada penerima awal dari paket ini, Pak Ngadi?
Sudah, untuk saat ini kita baru memeriksa dan masih berlangsung 2 orang saksi, yaitu saudara Bandiman dan istri daripada Pak Bandiman tersebut. Kalau dari penerima sendiri, apa keterangan yang diberikan, Pak? Dari penerima sendiri mengatakan bahwa dia tidak pernah menerima atau memesan makanan tersebut. Akhirnya dia menolak untuk menerima barang tersebut. Akhirnya diserahkan kembali, diberikan kepada si tukang ojol tersebut. Kemudian dibawa pulang untuk dimakan untuk berbuka puasa bersama dengan keluarga mereka. Apakah penerima ini mungkin memberikan keterangan ada orang-orang yang diduga menaruh dendam kepada calon penerima? Untuk sementara baru kita dalami, Mbak. Jadi kasus ini baru kita dalami, sekarang baru berproses. Baik, kalau untuk saksi B sendiri Pak atau Pak Bandiman ini, apakah bisa memberikan ciri-ciri dari wanita yang memberikan paket makanan ini? Dari hasil pemeriksaan kita sudah dapat mendapatkan gambaran ciri-ciri orang yang wanita misteri tersebut kepada penyidik. Jadi kita bisa mendapatkan gambaran. Nanti akan kita pertajam lagi, Mbak. Baik, kami akan tunggu tentunya Pak Ngadi penyelidikan lebih lanjut dari kasus ini. Terima kasih atas waktunya AKP Ngadi Kasat Reskrim Polres Bantul sudah bergabung bersama kami di Ainyu Sore. Pemirsa, polisi menangkap pelaku pembunuhan seorang wanita muda yang jasadnya ditemukan tertutup seng di Petojo, Jakarta Pusat. Pelaku dendam lantaran korban tidak membayar hutang. Tersangka ditangkap polisi karena diduga membunuh seorang wanita yang jasadnya ditemukan tertutup seng di halaman belakang sebuah rumah di Petojo, Jakarta Pusat. Pelaku menghabisi korban karena korban tidak membayar hutangnya sebesar 7 juta rupiah. Lebih, korban juga menolak diajak berhubungan badan oleh pelaku. Pelaku marah lantas mencekik korban hingga tewas. Nah, dendam karena memiliki hutang tidak mau dibayar oleh korban. Kemudian pelaku juga meminta untuk melakukan hubungan badan, tetapi tidak mau dari pihak korban, sehingga pelaku melakukan tindakan tersebut, yaitu dengan cara mencekek daripada leher korban, kakinya menindih ke badan. Dilakukan selama kurang lebih 30 menit. Sebelumnya jasad wanita dewasa tanpa identitas ditemukan dengan kondisi tertutup seng di halaman belakang rumah warga. Penemuan mayat wanita di Petojo Gambir, Jakarta Pusat ini bermula saat petugas PPSU berencana akan menebang pohon sesuai permintaan pemilik rumah. Petugas PPSU yang masuk ke dalam rumah dari pintu depan curiga ketika mencium aroma busuk menyengat. Pemirsa, bencana badai Seroja di Nusa Tenggara Timur masih menyisakan duka dan trauma bagi para korban. Mereka masih membutuhkan uluran tangan dari masyarakat untuk kembali bangkit dari bencana. Partai Perindo terjun langsung memberikan bantuan kepada para korban bencana untuk meringankan beban mereka. Bencana badai Seroja menimpa hampir seluruh daerah di Nusa Tenggara Timur. Badai ini telah merusak rumah warga dan sejumlah fasilitas umum. Masih banyak warga yang terdampak dan membutuhkan bantuan akibat bencana alam ekstrim ini. Membantu meringankan beban warga, Partai Perindo melalui sayap Partai Gerakan Kasih Indonesia atau Gerkindo memberikan 10 ton beras, mie instan, dan minyak goreng. Kami datang untuk memberikan bantuan tanpa pamrih, karena ini sudah menjadi trademark dari Gerakan Kasih Indonesia dan Partai Perindo. Dibantu relawan Yayasan Wahan Anak Muda, bantuan Partai Perindo ini akan disalurkan kepada warga yang terdampak bencana di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan Kabupaten Malaka. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang penceramah di Makassar, Sulawesi Selatan tidak sadarkan diri saat membawakan kultum di masjid. iNews Sore akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.